Pendidikan bagi mereka bukan sekedar pelajaran, tapi pintu untuk masa depan yang lebih layak. Mereka belajar bukan untuk menjadi yang paling hebat, tetapi agar suatu hari mereka bisa mengubah hidupnya sendiri. Kehadiran kita mungkin kecil, tapi bisa menjadi awal dari perubahan besar bagi mereka. Setiap senyum yang mereka tunjukkan adalah hasil dari perhatian yang tidak pernah sia-sia. Terima kasih sudah menjadi anak-anak luar biasa yang selalu berusaha kuat. Kita semua bangga kepada kalian. Kegaraan belajar itu banyak. Halo, perkenalkan nama saya Amanisman Saputra dengan NIM E1B025128. Perkenalkan nama saya Aulia Faradilah dengan NIM E1B025132. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Lopiana dengan NIM E1B025131. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anindya Yana Putri dengan NIM S1B025130. Halo semuanya, perkenalkan saya Alfianti dengan NIM E1B025129. Ya kan di sini tuh kan kita dapat bagiannya tuh pendidikan. Nah, otomatis kan kita tuh harus memilih tempat untuk kita mengabdikan untuk proyek ini. Iya. Nah, kita tuh harus bagi nih saran-saran kalian tuh kayak gimana. Nanti kita tentuin salah satunya. Nah, saran dari kamu tuh kayak gimana? Saya punya usulan. Kita ke Pondok Nurul Falah, salah namanya itu di Pakutan, kan dekat ya kan. Jadi kita ajarin pengetahuan yang mereka tidak tahu, kan mereka berfokus pada agama. Jadi kita beri pengetahuan tentang apa yang kita bisa gitu. Misalnya, contohnya saya kan suka laut nih ya, cinta gitu. Jadi saya bakal kasih tahu mereka tentang terumbu karang, itu maksudnya ya Tidak selalu fokus sama agama aja, banyak ilmu lain yang mereka iya. tahu. Nah, kayak gitu. Sopnas, nah dari kamu kayak gimana? Dariku nih mau usulin ada ini komunitas literasi rumah belajar, namanya itu Balai Ceria Lanji yang berada di Desa Lanji. Nah, kegiatannya itu tentang pendidikan semua. Jadi kan kita juga kan dapat pendidikan. Jadi bisa dah kita masuk di sana begitu sih. Kalau menurutmu kayak gimana? Ada satu usulan kita akan mengajar ke di sekolah SLB Negeri 1 Mataram. Nah, di sini kita akan melatih kreativitas anak-anak SLB dengan membuat kerajinan sepertinya kayak kotak tisu dari industri. Nah, kalau dari saya, aku tuh mau ngambil asuhan di kelas angkatan. Nah, karena kita tahu kan mereka tuh pasti banyak keterbatasan antara fisik juga alam. Nah, di sana tuh kita kayak mereka tuh dapat kurang perhatian untuk publik juga. Nah, pasti juga fasilitas yang mereka dapat itu nggak bagus. Jadi aku rekomendasi ke sana untuk kita kasih buku, open donasi dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau menurutku gimana? Kalau aku sendiri, aku lebih rekomendasiin itu Yayasan Al-Kahfi Cabang Mataram, yang dimana yayasan ini itu ada puluhan anak yang menatap di yayasan tersebut, dan jaraknya juga dari kita itu dekat juga kan. Jadi jadi kayak jaraknya dekat. Selain itu juga yayasan ini juga lumayan terkenal. Ada juga beberapa yang sudah datang ke sana dan merekomendasikan untuk kalau kegiatan yang kayak gini tuh cocoknya di sana. Kan kita ngambil kita dapat pendidikan ya. Nah, seperti yang kita dapatkan pendidikan, jadi otomatis kita di sana bisa mengajar mereka. Kan juga mayoritas di sana itu anak-anaknya itu anak SD, anak TK. Nah, itu kita bisa mengajar mereka membaca, berhitung dan sebagainya. Bukan hanya sekedar membaca berhitung saja, tapi juga supaya mereka senang buat kegiatan kita ini. Kita ngajar mereka kayak bermain juga kan, masuk kan, kayak refreshing otak mereka, bukan hanya sekedar monoton untuk belajar membaca berhitung gitu aja gitu. Buat mereka kayak refreshing gitu. Terus ada juga sebagian orang yang pernah ke sana itu katanya anaknya juga kayak excited banget untuk mengikuti kegiatan yang seperti ini gitu. Jadi aku rekomendasiin buat kalian gitu. Yang menurut aku sih juga nyambung yang ini. Nah, nanti kita tuh bisa jalanin donasi kan buat mereka. Apa yang kurang dari mereka tuh kita bisa jalanin di sana gitu. Nah, tadi untuk kamu, usulan kamu, kita juga bisa ajarin mereka tentang terumbu karang di sana.
Boleh kan? Nah, kita juga bisa buat kerajinan di sana kan, sama kita juga bisa ambil buku dari perpus, izin, dan kita ngelakuin di sana. Bu, iya boleh. Nah, jadi kita tuh mau fixnya yang di situ. Nah, besok kalau Langkah selanjutnya kita konsultasi dulu dan kita setting dulu tentang di sana. Dan nantinya kita tuh bakal ada kunjungan ke sana. Nah, biar kita tahu nih berapa banyaknya anak itu di sana, biar kita bisa siapin semuanya itu lebih efektif dan juga nggak kurang kayak gitu kan. Ya. Nah, itu aja ya guys. Nah, besok kalau langkah selanjutnya kita konsultasi dulu dan kita setting dulu tentang di sana. Dan nantinya kita tuh bakal ada kunjungan ke sana. Nah, biar kita tahu nih berapa banyaknya anak itu di sana, biar kita bisa siapin semuanya itu lebih efektif dan juga nggak kurang kayak gitu kan. Ya. Nah, itu aja ya guys. Untuk mengajak adik-adik itu berbagi ilmu, semangat belajar. Kami ingin mengingatkan bahwa belajar itu tidak menyeramkan seperti yang adik-adik ketahui ya, tapi belajar itu juga bisa dengan cara bermain, menggambar, dan bersenang-senang seperti hal-hal lainnya adik-adik. Bisa menjawab ya. Jadi adik-adik simak ya. Pendidikan itu penting agar kita jadi anak-anak yang baik. Nah, di sekolah itu kita belajar membaca, menulis, berhitung, dan mengenal dunia di sekitar kita. Guru mengajarkan kita dengan sabar agar kita bisa belajar dengan senang hati. Belajar itu tidak menyeramkan dan tidak membosankan loh. Kita bisa belajar sambil bermain seperti menggambar, bernyanyi, menari, dan bercerita. Dengan cara itu, belajar jadi lebih seru dan tambah lebih mengerti. Belajar juga membuat kita jadi anak yang sopan, jujur, dan suka menolong teman. Kita belajar menghormati guru, menyayangi teman, dan bekerja sama dengan kelompok. Kalau kita rajin belajar dan tidak mudah menyerah, kita bisa menggapai cita-cita kita. Pasti di sini ada adik juga, ada yang ingin menjadi dokter, pasti ya. Nah, ada juga yang ingin menjadi guru nih, seperti kakak-kakak. Ada juga yang mau jadi polisi atau pilot. Semua itu bisa tercapai kalau kita semangat belajar. Belajar itu menyenangkan. Dengan belajar kita bisa membuat orang tua kita bangga dan menjadi anak yang berguna bagi semua orang. Nah, itu aja ya dari kakak. Selanjutnya perkenalan diri dulu dong adik. Cantik banget. Jadi pertanyaan kakak itu mudah ya. Adik itu cita-citanya apa dan kenapa adik pilih cita-cita itu? Misalnya adik pilih cita-cita itu guru. Kenapa adik pengen jadi guru? Karena adik pengen belajar semuanya kayak gitu. Kalian udah jadi 15 menit bersama. Kita mulai permainan selanjutnya. Kakak, apa nama kelompoknya kak? Kelompok Panco. Panco. Wah gila. Bagus
dulu, well dulu. Well dulu, well. Kalau kamu bilang 3, kalau kita bilang 1, 2, pas 3-nya langsung jatuhin ya bolanya. Adik-adik. Ada yang paling depan, tukang bolanya. Benar, kalau kita udah bilang 3, adik langsung berdiri. Oke, sangat cepat ya adik. Adik kayak gini. Bentar, kalau kakak udah bilang 3, adik langsung tukang bolanya. Wes. Kelompok Merapi siapa? Oke, kelompok Merapi jatuh pada pemenangnya yaitu Meli. Caranya tuh kayak gini ya guys. Yang ujung kamu langsung cepet-cepet. Lihat, coba contohin. 1, 2, 3. Kalah aja kalah. Gini ya. Kalah. Oke. 5 menit ya untuk menggambar. Siapa? 10 menit dan 10 menit buat Teman pahit luapkanlah saja bila harus menangis. Anakku, ingatlah semua lelah tak akan tersia. Farah, gimana first impression-nya? Halo, Dek. Masuk banget. Kayak kita sudah kenalan sama Adiknya siapa namanya adiknya? Arkan, Arkan. Cita-citanya mau jadi apa? polisi, Wah, keren banget. Kalau yang ini? Ijal, Siapa? Mau cerita jadi apa? main bola. Saya. Kamu jadi apa? Kamu jangan. Saya jadi tentara. Wih, keren. Cita-cita saya menjadi kapal laut. Septi, gimana? Wah, mereka lucu-lucu semua, excited semua, terharu lihat mereka se-excited ini. Keren banget sih. Nyanyian ini bukan sekedar nada, aku ingin kau mendengarnya dengan hatimu bukan telinga. Ingatlah ini bukan sekedar kata, maksudnya kelak akan menjadi ungkapan cintaku darimu. Wah, tapi juga viral. Buat keluarga negaraan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sabsara dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan terkait perjalanan kami menempuh proyek ini. Semua kelompok dari kami menyumbangkan ide-ide milik mereka, dan kami memilih Yayasan Al-Kahfi karena atas saran-saran dari volunteer-volunteer yang ada di sosmed. Lalu tanggal 29 Oktober kami melakukan observasi dan mengirim surat ke Yayasan Al-Kahfi. Lalu pada tanggal 5 November kami kembali lagi ke Yayasan Al-Kahfi untuk berdiskusi dengan pengurus sana terkait jumlah dari anak-anak yang bakal kita awasi. Walaupun ada sedikit kendala di mana kami miskomunikasi terkait dengan jadwal proyek kami. Lalu pada tanggal 13 November kami mempersiapkan hadiah-hadiah yang akan kita berikan sebagai bentuk apresiasi dari kita untuk anak-anak. Lalu pada tanggal 16 Oktober, hari Kamis tepatnya, kami melakukan kegiatan kami di Yayasan Al-Kahfi. Ya, untuk suka dukanya menurut saya anak-anak sana sangat antusias. Mereka sangat senang dengan kehadiran kami, apalagi anak laki-lakinya sangat heboh sekali. Untuk dukanya mungkin mereka karena mereka terlalu antusias nih, jadi kita agak kelelahan karena mereka itu ekstrovert semua ya, kalau masih kecil. Itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfianti dari kelompok 2 Kewarganegaraan. Saya di sini bertugas sebagai pembawa acara dan koordinator kegiatan dari awal sampai akhir. Di awal kegiatan, kami mengangkat fokus utama pada pembelajaran yang pengalaman dan belajar yang menyenangkan bagi adik-adik pada Yayasan Al-Kahfi. Melalui kegiatan menggambar, mewarnai, dan bermain, melalui dari kegiatan menggambar, bermain, dan belajar, itu mengasah eduktif mereka. Kami berusaha meningkatkan keaktivitas adik-adik pada Al-Kahfi sehingga mereka bisa menginspirasikan imajinasi mereka. Selain itu, aktivitas yang kami lakukan juga membantu mengembangkan motorik halus pada adik-adik yang ada di Yayasan Al-Kahfi tersebut, seperti saat adik-adik mewarnai, memindahkan benda-benda kecil dan bermain pada permainan pada outfit, mengembangkan motorik halus pada adik-adik Yayasan Al-Kahfi tersebut, seperti pada saat mereka mewarnai dan bermain memasukkan paku ke dalam botol. Itu adalah membantu dari fokus dari mereka tersebut. Tidak hanya itu, seluruh rangkaian kegiatan direncanakan untuk meningkatkan kerjasama dan kemampuan sosialisasi karena anak-anak belajar berimajinasi sebagai tugas serta saling membantu selama permainan berlangsung dan pembelajaran berlangsung. Yang paling penting kegiatan ini bertujuan menimbulkan semangat belajar dan membantu cita-cita pada diri dari adik-adik tersebut, agar mereka semakin percaya diri dan terbuka untuk terus belajar dimanapun mereka melanjutkan pendidikannya. Adapun suka duka yang kami alami di Yayasan Al-Kahfi, khususnya saya sendiri selama kegiatan, saya merasakan banyak dari adik-adik tersebut, juga seperti adik-adik yang antusias. Adapun suka duka yang kami alami pada kegiatan tersebut, khususnya saya sendiri selama berkegiatan, saya merasakan banyak suka seperti adik-adik pada antusias bermain, ramah dan aktif mengikuti permainan serta kegiatan yang telah kami lakukan pada Yayasan Al-Kahfi tersebut. Kami merasa senang, khususnya saya merasa senang karena mereka cepat akrab dan berani menunjukkan bakatnya. Tidak
tidak hanya itu, kami juga melihat duka seperti beberapa dari adik-adik tersebut yang awalnya pemalu, kurang percaya diri, dan sulit fokus. Namun dengan pendekatan yang lembut yang kami lakukan, akhirnya mereka bisa ikut dalam kegiatan yang telah kami lakukan dan telah kami rencanakan. Demikian penjelasan dari saya mengenai bagian pertama kegiatan yang kami lakukan sesuai dengan poin-poin yang sudah tertera pada poster tersebut. Semoga kegiatan ini dapat terus melanjutkan manfaat bagi adik-adik yang ada di Yayasan Al-Kafi tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Diana Putri dengan NIM E1B025130. Saya berasal dari kelompok 2 kewarganegaraan. Pada kelompok ini saya berkontribusi pada bagian penyampaian materi pembelajaran karena saya melihat bahwa banyak anak di Indonesia itu masih menganggap bahwa belajar itu menyeramkan. Padahal sebenarnya belajar itu tidak semenyeramkan yang mereka bayangkan. Belajar bisa dilakukan di lingkungan sekitar mereka, seperti di sekolah, di rumah, dan juga di lingkungan sekitar mereka. Pada materi ini kami mengenalkan bahwa belajar itu menyenangkan dan membantu mereka untuk meraih cita-cita. Kami juga menanamkan baik seperti mendengarkan, bertanggung jawab, dan menjaga kebersihan. Pesan dan kesan saya kepada Yayasan Al-Kafi, saya sangat senang bisa melakukan kegiatan Yayasan Al-Kafi. Lingkungannya itu hangat, anak-anaknya itu antusias, dan suasananya itu membuat proses belajar itu menjadi menyenangkan. Saya merasa disambut dengan baik dan mendapatkan pengalaman baru yang berharga. Semoga Yayasan Al-Kafi terus berkembang dan terus menjadi tempat yang penuh didukung bagi anak-anak untuk belajar dan tumbuh. Semoga kegiatan belajar di sini semakin kreatif, menyenangkan, serta dapat menginspirasi lebih banyak anak untuk terus semangat dan berani hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Loptiana dengan NIM E1B025131. Jadi di sini saya akan memaparkan hasil kegiatan yang kami lakukan di Yayasan Al-Kafi. Nah, di sini ada 5 poin kegiatan hasil kegiatan yang kami lakukan. Pertama itu anak menjadi mengetahui apa sih pentingnya itu belajar. Nah, kan pada kegiatan pertama yang kami lakukan itu mengedukasi tentang pentingnya belajar bagi anak. Jadi mereka otomatis tahu betapa pentingnya belajar bagi mereka. Yang kedua itu munculnya motivasi dan minat belajar. Kami kan melakukan kegiatan belajar sambil bermain. Otomatis minat belajar mereka itu tentu saja lebih meningkat karena mereka berpikir bahwa belajar itu ternyata lebih menyenangkan dari yang mereka kira. Yang ketiga itu anak-anak menjadi lebih percaya diri dan bertanggung jawab. Jadi kan ketika kita melakukan sesi tanya jawab, anak-anak tersebut banyak yang mengangkat tangan. Tentu saja itu termasuk percaya diri. Nah, yang keempat itu kerjasama meningkat. Jadi ketika kita melakukan permainan yang bersifat kelompok, otomatis kerjasama antara anak-anak itu meningkat. Tentu saja untuk mendapatkan hasil yang maksimal kita harus melakukan kerjasama yang maksimal juga. Nah, yang terakhir itu anak-anak menjadi percaya diri dan berani untuk mengungkapkan apa cita-cita mereka di masa depan. Ketika kita melakukan tanya jawab tentang cita-cita kepada mereka, mereka itu secara terbuka mengasih tahu kita tentang apa sih cita-cita mereka di masa depan. Sekian, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Faradilah dengan NIM E1B025132. Di sini saya akan memaparkan tujuan dari kegiatan yang telah kami lakukan, yaitu ada 4 poin. Pertama, yaitu meningkatkan kreativitas anak. Contohnya pada saat kegiatan mewarnai, anak-anak di sana dapat melakukan gradasi warna pada saat mewarnai gambar mereka. Nah, kegiatan ini adalah salah satu contoh kegiatan yang dapat meningkatkan kreativitas pada anak-anak yang ada di sana. Kedua, yaitu meningkatkan kemampuan motorik halus pada anak melalui berbagai macam gambar
yang telah kami sediakan, contohnya yaitu gambar hewan, pemandangan, maupun profesi atau cita-cita. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama tim atau dan kemampuan sosial, yang dimana contohnya pada saat kegiatan atau lomba yang telah kami lakukan, yaitu lomba melinding bola. Di sana anak-anak harus dapat melakukan kerjasama tim untuk menyimbangi saat menggiring bola agar dimasukkan ke wadahnya. Kegiatan ini menjadi salah satu dorongan agar anak-anak dapat melakukan kerjasama antar tim mereka. Yang keempat yaitu meningkatkan semangat belajar dan cita-cita. Ya, yang seperti yang salah satu anggota kami sampaikan pada saat kegiatan berlangsung, ada salah satu penyampaian materi pembelajaran. Penyampaian materi pembelajaran ini menjadi salah satu motivasi agar anak-anak di sana menjadi semangat belajar. Dan mewarnai profesi atau cita-cita adalah salah satu kegiatan agar mereka menjadi lebih giat belajar untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan.